Pada awalnya tanaman terserang penyakit kutu perisai itu terlihat tidak bermasalah. Akan tetapi jika kita biarkan, lama-kelamaan kutu perisai akan menggerogoti kambium pada tanaman anggur kita, sehingga yang batang muda itu mudah sekali kering dan akhirnya mati ya, seperti ini ya. Buat teman-teman yang merawat tanaman anggur, walaupun ada sedikit harus kita segera tangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channel petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura ya, dataran rendah sekali. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan komentar teman-teman pada video kemarin. Ada yang berkomentar bahwa ketika kita mengobati kutu perisai kembali lagi, setelah kita obati kembali lagi. Karena apa? Karena kita tidak konsisten dari awal. Kalau kita konsisten dari awal, cara menanganinya pasti mudah untuk dihilangkan. Ini tanaman anggur yang salah satunya terserang parah sekali ya, tapi saya obati dan hasilnya bagus. Dan ini yang kemarin saya kasih ya. Nah, kalau sudah terkena dan diobati itu biasanya kutu perisainya mati, rontok, dan ada sedikit hitam-hitam seperti ini. Tidak masalah ya, nantinya lama-kelamaan akan menghilang berjalannya waktu sama pertumbuhan tanaman anggur kita. Akan tetapi yang harus kita perhatikan, tetap dilakukan pencegahan terus kalau masih seperti ini ya. Walaupun terlihat sudah hilang ya, sudah mati kering seperti ini, kita lakukan pencegahan. Karena kalau ada jamur seperti ini, apalagi kalau kita tanam di lahan terbuka ya, kena hujan sedikit langsung berawal dari jamur biasa, lama-kelamaan kutu perisai akan mulai tumbuh lagi dan berkembang lagi. Maka dari itu kalau sudah terserang, kita harus melakukan pengobatan itu kalau masih parah ya. Kalau masih parah itu 3 hari sekali. Tetapi kalau sudah mulai membaik ya paling enggak 1 minggu, nunggu pemulihan benar-benar pulih. Kalau sudah seperti ini nih 1 minggu sekali saya ya. Ini sudah rontok semua, sudah mulai pada gosong ya kutu perisainya. Dan untuk bagian bawah ini sudah normal ya. Bagian bawah sudah tidak ada sama sekali. Tadinya kan penyerangan biasanya diawali dari bawah, karena sudah saya lakukan pengobatan dari bawah. Yang bawah sudah sembuh, biasanya yang atas itu karena terlewati maka dia berkembang lagi dan harus kita obati lagi terus nantinya biar pertumbuhan kutu perisainya itu hilang. Dan juga kita harus ada kontrol seperti ini ya, kulit-kulit yang sudah tua ya, kita buangin semua seperti ini. Jika nantinya ada kutu perisainya harus segera kita obati ya. Ini memang itu terlihat dari awal itu tidak membahayakan, tetapi ternyata untuk proses selanjutnya itu juga menghambat proses pembuahan tanaman anggur kita. Maka dari itu kalau punya tanaman anggur kok dibuahkan sulit, coba dicek dulu ya di kulit-kulit tuanya. Kita lakukan pengelupasan seperti ini kalau memang anggurnya sudah terjadi pembalahan. Dan jika belum terjadi pembelahan ya berarti memang itu belum waktunya untuk pembuahan. Tetapi kalau sudah terjadi pembelahan, anggur ditanam sudah lebih dari 1,5 tahun kok belum mau berbuah, ya itu harus dikoreksi dari bawah ya. Koreksi dari bawah, dicek seperti ini, ada penyakitnya kutu perisai atau tidak. Jika ada kutu perisai harus segera diobati. Kalau ini belum terjadi pembelahan, biasanya seperti ini ya. Nah, contohnya sudah terserang sangat parah sekali, tapi dengan pemberian yang tertib atau 3 hari sekali nanti akan segera pulih kembali. Memang tidak langsung ya, paling enggak itu ya sekitar 1 bulan 2 bulan. Dan jika memang kok terlihat kok masih parah sekali ya kita lakukan pengerokan seperti ini ya. Kita kerok tipis-tipis terutama bagian-bagian kutu perisnya dan nanti kita olesi lagi. Berapa
ukuran pengolesan pada masalah yang sangat berat seperti ini ya. Kalau masalahnya berat, kita berikan pertama itu tidak usah kita campur air. Yang penting tanaman anggur tersebut sudah menua. Tapi jika masih muda, masih hijau ya jangan. Ini walaupun belum terjadi pembelahan, tetapi dia sudah mulai menua, mencoklat, tapi belum terjadi pembelahan. Dan kita berikan seperti ini. Biasanya kalau kutu perisai itu belum mati ya, belum ini hilang, biasanya itu busa itu akan terlalu banyak seperti ini. Tapi jika sudah mulai hilang, busanya tidak begitu banyak ya. Nah, kita lakukan seperti ini merata. Nanti pelan-pelan akan bersih dan kembali normal lagi. Yang penting kita itu menanam tanaman anggur harus ada cek ya, kita cek. Jangan sampai terjadi suatu yang bisa membuat tanaman anggur kita itu nantinya berbuah sulit. Karena apa sulit itu? Karena mereka itu makan nutrisi ya, makan nutrisi di cabang primer, sehingga nutrisi yang kita berikan itu hanya berhenti di situ saja dan tidak sampai ke atas, sehingga proses pembuahan tanaman anggur kita itu terlambat. Ini lakukan dengan telaten ya. Kalau sudah penyakitan seperti ini harus dilakukan dengan telaten. Untuk melakukan pengobatan 3 hari sekali, untuk melakukan penuntasan pengobatan yaitu seminggu sekali. Kalau untuk pencegahan ya 1 bulan sekali dan dikondisikan berdasarkan tanaman. Jika tanamannya kok sudah terasa aman ya kita lakukan ya 3 bulan sekali. Yang penting jangan tidak sama sekali, karena untuk antisipasi ya, untuk antisipasi. Karena kutu perisai ini menyerangnya juga cepat sekali. Kalau kita tidak sering kontrol, tiba-tiba langsung banyak. Maka dari itu kita lakukan pengontrolan, pengamatan, sehingga benar-benar kutu perisai itu hilang dari cabang primer anggur yang kita tanam ya. Semoga video ini juga bisa memberi manfaat serta bisa memberi masukan untuk teman-teman. Ini tanaman yang pertumbuhannya juga bagus sekali, tetapi setelah saya kelupas tiba-tiba juga ada kutu perisainya. Maka dari itu harus kita segera lakukan penanganan. Coba teman-teman yang menanam tanaman anggur, dicek tanaman anggur masing-masing ya. Jangan sampai hal ini nantinya akan menjadi halangan pertumbuhan tanaman anggur kita. Ya, kita kasih gini. Langsung dia kalau belum pernah kena vanis tuh pasti langsung seperti ini. Tapi kalau sudah pernah kena ya tidak begitu berbusa seperti ini ya. Kita lakukan pengolesan seperti ini dan juga lakukan pengelupasan pada kulit-kulit yang tua. Tanaman anggur ini tuh pertumbuhannya bagus ya. Daunnya juga lebar-lebar, tetapi setelah saya cek ternyata karena kondisi bawah ini kemarin juga kena air hujan, sering kena air hujan, maka tanaman tersebut akhirnya terjadi penyakitan seperti ini. Tapi jika teman-teman awam ini dilihat tidak berdampak, karena apa? Pertumbuhannya pun masih segar. Sedangkan daun juga pertumbuhannya lebar-lebar dan subur. Tapi jika kita tidak segera tangani, nanti juga bisa akan mengakibatkan masalah di kemudian hari. Ya, cukup sekian video dari saya. Semoga bisa menjadi masukan untuk teman-teman dan bagaimana cara mencampurnya dan bagaimana cara melakukannya. Di video sebelum ini juga sudah saya bagi. Di sini hanya ingin menguatkan, menjawab berbagai macam pertanyaan teman-teman pemirsa ya. Subur sekali kan ya, tetapi di bawahnya terserang penyakit ya. Maka dari itu kita harus ada pengontrolan sehingga perawatan kita maksimal. Cukup sekian. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati para pemirsa, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.